Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika manusia pertama di bumi setinggi gedung bertingkat? Bagaimana rasanya hidup di dunia ketika manusia menjulang puluhan meter ke langit? Dan yang lebih mengejutkan lagi, kenapa tinggi badan manusia justru terus menyusut dari zaman ke zaman? Dari Nabi Adam yang konon setinggi 60 hasta hingga Nabi Muhammad yang tingginya hampir sama seperti manusia hari ini. Apakah ini sekadar kisah ataukah ada rahasia besar di baliknya? Di video ini kita akan menjelajahi kisah para nabi, riwayat-riwayat yang jarang dibahas, serta teori ilmiah dan hikmah ilahi di balik fenomena ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan like, komentar, dan subscribe supaya kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah unik dan penuh makna untuk kalian. Kita mulai perjalanan ini dari awal penciptaan manusia, dari sosok yang menjadi asal-usul seluruh umat manusia, dialah Nabi Adam. Nabi Adam bukan sekadar manusia pertama, tetapi juga ciptaan Allah yang paling sempurna pada masanya. Salah satu fakta yang paling mencengangkan tentang Nabi Adam adalah tinggi badannya yang luar biasa. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Jika kita konversikan ke ukuran saat ini, satu hasta kurang lebih sekitar 45 sampai 50 cm. Artinya, tinggi Nabi Adam diperkirakan mencapai 27 sampai 30 meter. Bayangkan, tinggi tubuh Nabi Adam hampir setara bangunan 9 sampai 10 lantai. Namun, perlu dipahami, tingginya Nabi Adam bukan untuk kesombongan, melainkan bagian dari kesempurnaan penciptaan awal manusia. Pada masa itu, bumi masih muda, lingkungan sangat berbeda dengan sekarang, dan kehidupan manusia belum dipenuhi keterbatasan seperti hari ini. Para ulama menjelaskan bahwa generasi awal manusia diberi tubuh yang besar, kuat, dan umur yang panjang agar mampu bertahan dan berkembang di bumi yang masih liar dan belum stabil. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan memakan buah terlarang, Allah tidak langsung menghapus keberadaannya. Sebaliknya, Allah mengajarkan taubat dan menjadikan kisah Nabi Adam sebagai pelajaran abadi tentang kesalahan, penyesalan, dan ampunan. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, kehidupan manusia tidak serta-merta berubah menjadi seperti sekarang. Justru sebaliknya, generasi awal manusia masih memiliki tubuh yang sangat tinggi dan kuat. Anak-anak Nabi Adam, cucu-cucunya, hingga beberapa generasi setelahnya masih mewarisi postur tubuh yang luar biasa besar. Dalam berbagai riwayat dan penjelasan para ulama, disebutkan bahwa manusia pada masa-masa awal hidup dengan umur yang sangat panjang dan fisik yang jauh lebih kokoh dibandingkan manusia modern. Inilah masa di mana bumi dihuni oleh manusia-manusia yang bukan hanya tinggi, tetapi juga memiliki daya tahan dan kekuatan yang besar. Beberapa nabi awal, seperti Nabi Idris dan Nabi Nuh, dipercaya hidup di tengah masyarakat yang postur tubuhnya masih mendekati generasi Nabi Adam. Meskipun Al-Quran dan hadis tidak menyebutkan secara rinci angka tinggi badan mereka, banyak ulama berpendapat bahwa mereka hidup di masa manusia masih bertubuh besar dan menjulang. Namun, disinilah perubahan perlahan dimulai. Allah tidak menurunkan tinggi manusia secara drastis dalam satu generasi. Sebaliknya, perubahan itu terjadi pelan namun pasti. Setiap generasi sedikit lebih pendek dibandingkan generasi sebelumnya. Pada masa Nabi Nuh misalnya, manusia sudah mulai menunjukkan perbedaan fisik dibanding generasi awal Nabi Adam. Namun, mereka masih cukup tinggi dan kuat untuk membangun peradaban awal. Ketika banjir besar terjadi di masa Nabi Nuh, sebagian besar manusia yang hidup saat itu binasa, dan peradaban manusia dimulai kembali dari nol. Dari keturunan Nabi Nuh inilah, manusia kembali berkembang, namun dengan postur tubuh yang sudah lebih kecil dibandingkan generasi sebelum banjir. Inilah titik penting dalam sejarah manusia. Seolah-olah Allah sedang menata ulang bumi dan menyesuaikan manusia dengan kondisi kehidupan yang baru. Setelah masa Nabi Nuh,
manusia mulai membentuk peradaban yang lebih kompleks. Mereka membangun kota, menguasai alam, dan menciptakan teknologi sederhana. Namun bersamaan dengan itu, kesombongan manusia pun mulai tumbuh. Dan puncak dari generasi manusia bertubuh besar terjadi pada satu kaum yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Kaum yang dikenal bukan hanya karena tingginya, tetapi juga karena kekuatan, kemakmuran, dan kesombongan mereka yang luar biasa. Merekalah kaum Ad, dan kepada merekalah Allah mengutus seorang nabi yang juga dikenal memiliki postur tubuh yang sangat tinggi. Dialah Nabi Hud. Di masa inilah kita akan melihat dengan jelas bagaimana manusia raksasa terakhir hidup, berkuasa, lalu binasa. Dan dari kehancuran merekalah tinggi manusia benar-benar mulai menyusut secara signifikan. Setelah masa Nabi Nuh dan banjir besar yang menghapus peradaban lama, manusia kembali berkembang dari keturunan yang tersisa. Namun kali ini, meskipun bumi telah dimulai ulang, manusia masih memiliki postur tubuh yang sangat besar dan kuat. Puncak dari generasi manusia bertubuh raksasa ini muncul pada satu kaum yang sangat legendaris dalam sejarah Islam. Mereka adalah kaum Ad. Kaum Ad dikenal sebagai manusia-manusia bertubuh tinggi menjulang, bertenaga luar biasa, dan memiliki peradaban yang sangat maju pada masanya. Mereka tinggal di wilayah yang kini dikenal sebagai Padang Pasir Al-Ahqaf di kawasan Yaman dan Oman. Wilayah yang dulunya subur, hijau, dan makmur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Hud. Nabi Hud bukan hanya seorang rasul, tetapi juga sosok yang memiliki postur tubuh tinggi dan gagah, sesuai dengan kaumnya. Dalam beberapa riwayat, tinggi Nabi Hud disebut mencapai sekitar 60 hasta, hampir setara dengan generasi awal manusia. Namun, yang lebih mencengangkan, sebagian kaum Ad justru disebut lebih tinggi dari Nabi Hud. Pada sebagian riwayat dikatakan, tinggi kaum Ad sekitar 100 hasta, jika dikonversikan sekitar 45 meter. Mereka membangun bangunan-bangunan raksasa, tiang-tiang tinggi yang belum pernah disaksikan umat lain. Al-Quran menggambarkan mereka sebagai kaum yang belum pernah ada tandingannya dalam kekuatan fisik. Namun, di balik tubuh yang menjulang ke langit itu, hati mereka justru semakin jauh dari Allah. Kaum Ad menjadi sombong, merasa tak terkalahkan, dan yakin bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi mereka. Ketika Nabi Hud mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan, mereka justru mengejek dan meremehkannya. Mereka berkata dengan angkuh, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Inilah puncak kesombongan manusia. Tubuh yang tinggi, kekuatan yang besar, dan peradaban yang maju justru membuat mereka lupa bahwa semua itu hanyalah titipan Allah. Nabi Hud dengan penuh kesabaran terus menyampaikan peringatan. Beliau mengingatkan bahwa kekuatan mereka tidak akan berarti apa-apa jika Allah murka. Namun, mayoritas kaum Ad tetap membangkang hingga akhirnya tibalah ketetapan Allah. Bukan dengan gempa, bukan dengan banjir, melainkan dengan angin yang sangat dahsyat dan dingin. Angin itu berhembus selama berhari-hari, mengangkat tubuh-tubuh raksasa mereka seperti batang pohon yang tumbang. Manusia-manusia tinggi yang dulu membanggakan kekuatannya tak berdaya sama sekali. Tubuh yang menjulang puluhan meter justru menjadi saksi kehancuran mereka sendiri. Dan sejak kehancuran kaum Ad inilah, para ulama menjelaskan bahwa era manusia raksasa benar-benar berakhir. Setelah mereka binasa, manusia tidak lagi hidup dengan postur tubuh raksasa seperti sebelumnya. Seolah-olah Allah menutup satu bab besar dalam sejarah manusia. Bab tentang manusia bertubuh raksasa, berumur panjang, dan berkekuatan luar biasa. Dan membuka bab baru, bab tentang manusia yang lebih kecil secara fisik, namun diuji dengan akal, iman, dan akhlak. Dari sinilah, tinggi manusia mulai menyusut secara signifikan dan tidak pernah kembali ke ukuran generasi Nabi Adam dan kaum Ad. Setelah kehancuran kaum Ad, manusia tetap hidup,
peradaban terus berjalan. Namun, ada satu perubahan besar yang tak bisa diabaikan. Tinggi tubuh manusia tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sejak masa itu, manusia perlahan namun pasti menjadi lebih pendek, lebih kecil, dan lebih ringkas dibandingkan generasi-generasi awal. Dan salah satu contoh paling jelas dari fase transisi ini adalah sosok Nabi besar yang kisahnya paling banyak disebut dalam Al-Quran. Dialah Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang hidup di masa ketika manusia masih tinggi dan kuat, namun sudah jauh lebih manusiawi dibandingkan generasi Nabi Adam dan kaum Ad. Dalam beberapa riwayat, tinggi Nabi Musa disebut sekitar 5 hasta, yang jika dikonversikan ke ukuran modern, berkisar antara 2,2 hingga 2,8 meter. Ini menjadikan Nabi Musa jauh lebih tinggi dibanding manusia saat ini, namun tidak lagi raksasa seperti generasi awal. Berbeda dengan Nabi Adam atau Nabi Hud yang hidup di lingkungan yang masih alami dan luas, Nabi Musa tumbuh di dunia yang sudah dipenuhi penindasan, politik, dan kekuasaan zalim. Beliau lahir di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun yang menindas Bani Israel secara kejam. Di masa Nabi Musa, manusia sudah tidak lagi dikenal karena tubuh raksasanya. Peradaban sudah lebih kompleks. Manusia diuji bukan dengan alam liar, tetapi dengan kekuasaan zalim, perbudakan, ketidakadilan. Kesombongan penguasa tinggi badan Nabi Musa menjadi simbol bahwa manusia masih memiliki sisa kekuatan fisik generasi awal. Namun, fokus ujian telah berpindah. Bukan lagi soal bertahan hidup di alam, melainkan soal melawan kezaliman dan menjaga iman. Hingga akhirnya, Allah mengutus Nabi terakhir, seorang Nabi yang tidak dikenal karena tinggi badannya, tetapi karena kesempurnaan akhlaknya. Dialah Nabi Muhammad. Dan di sanalah kisah penurunan tinggi manusia mencapai titik akhirnya. Setelah melewati perjalanan panjang sejarah manusia, dari Nabi Adam yang bertubuh raksasa, kaum Ad yang menjulang dan sombong, hingga Nabi Musa yang masih tinggi, namun hidup di era penindasan, kita akhirnya tiba pada penutup kenabian. Allah mengutus Nabi terakhir, bukan manusia paling tinggi, bukan manusia paling kuat secara fisik, melainkan manusia paling sempurna akhlaknya. Dialah Nabi Muhammad. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad tidak dikenal karena tubuhnya yang menjulang. Dalam banyak hadis sahih, beliau digambarkan sebagai sosok yang bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, proporsional dan seimbang. Dalam hadis riwayat Al-Bara bin Azib disebutkan bahwa Rasulullah adalah seorang yang perawakannya sedang, wajahnya bercahaya, dan kehadirannya menenangkan siapapun yang memandangnya. Para ulama memperkirakan tinggi beliau sekitar 170 hingga 175 cm, tinggi rata-rata manusia Arab pada masa itu. Di masa Nabi Muhammad, manusia tidak lagi diuji dengan alam liar atau tubuh raksasa. Ujian manusia berubah menjadi lebih halus namun berat, dan Nabi Muhammad hadir sebagai teladan hidup bagi semua itu. Allah tidak memilih rasul terakhir dari manusia paling tinggi atau paling kuat, melainkan dari manusia yang paling lembut hatinya, paling jujur lisannya. Jika dibandingkan dengan kaum Ad, Nabi Muhammad secara fisik terlihat biasa. Namun, justru dari sosok inilah lahir perubahan terbesar dalam sejarah manusia. Dengan diutusnya Nabi Muhammad, sejarah manusia mencapai fase akhirnya. Manusia tidak akan kembali ke ukuran raksasa seperti di masa Nabi Adam. Allah menyempurnakan agama ini bukan dengan fisik manusia yang besar, tetapi dengan ajaran yang sempurna. Setelah menelusuri kisah para nabi, dari Nabi Adam yang bertubuh raksasa hingga Nabi Muhammad yang bertubuh sederhana, kita sampai pada satu kesimpulan penting. Penurunan tinggi manusia bukan kemunduran, melainkan bagian dari ketetapan Allah. Ketika tubuh manusia besar, ujian mereka adalah ketaatan. Ketika tubuh manusia mengecil, ujian berubah menjadi akhlak, iman, dan tanggung jawab. Allah tidak pernah menilai manusia dari fisiknya. Jika tinggi badan adalah ukuran kemuliaan, maka kaum Ad tidak akan dibinasakan.
Namun Allah menunjukkan bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Semoga kisah ini menambah iman dan kesadaran kita semua. Jika ada kebenaran, itu dari Allah. Jika ada kekeliruan, itu dari saya pribadi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di kisah menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.